maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal tudingan cawe-cawe Partai Golkar di balik mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Presiden Jokowi membantah ikut campur urusan internal Partai Beringin. Menurut Presiden Jokowi, Erlangga mundur dari posisi Ketua Umum adalah urusan internal Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Nggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Senada dilontarkan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Golkar Idrus Marham. Dia yakin tidak ada cawe-cawe Jokowi atau lingkaran dekatnya di istana. Tapi Idrus menyebut Golkar akan menyambut baik jika Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar. Jadi Bang Idrus tidak ada cawe-cawe istana dalam proses pengunduran diri Pak Erlangga? Saya punya keyakinan tidak ada dan tidak ada alasan untuk itu. Karena Pak Jokowi butuh partai selanjutnya setelah Brexit. Oh, karena itu kan pemikiran kita. Pak Jokowi mantan presiden dan punya legacy. Mana kalau misalkan Pak Jokowi mau masuk Golkar, itu alhamdulillah dong, barokah dong. Mantan presiden 2 periode. Kemudian kalau misalkan Mas Gibran mau masuk Golkar, ya barokah lagi, alhamdulillah. Kenapa? Masalahnya karena yang jadi masalah supaya ada proses-proses, ada etika misalkan. Kalau misalkan masih di PDIP, itu selesai di sana baru ke Golkar. Jangan terkesan kita yang mengoyo-oyo. Suara tak senada dilontarkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Dia menduga mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Golkar ada intervensi karena dinilai tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Usman curiga penggunaan penegak hukum sebagai senjata untuk membidik lawan politik. Ya, sangat kuat dugaan bahwa menjelang pilkada dan juga sepanjang pemerintahan Jokowi, hukum selalu digunakan sebagai senjata untuk melemahkan oposisi. Baik itu oposisi dari kalangan partai politik maupun dari kalangan di luar partai politik. Kasus Erlangga Hartarto hanyalah satu kasus yang terakhir di antara sekian kasus-kasus intervensi partai melalui hukum yang digunakan sebagai senjata oleh pemerintahan Jokowi. Dan saya kira ini semakin memundurkan demokrasi di Indonesia. Presiden Jokowi dan lingkaran elit Golkar memang menolak ada cawe-cawe di balik mundurnya Erlangga yang telah membawa Golkar di urutan 2 dalam pemilu 2024. Tapi yang pasti, tentu butuh angin yang sangat kencang untuk menggoyang pohon sekelas beringin. Tim Liputan Kompas TV. Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar kemudian membuahkan tanda tanya dan juga spekulasi di tengah publik. Bahkan muncul juga spekulasi adanya cawe-cawe dari Presiden Jokowi di balik mundurnya Erlangga Hartarto. Apa betul mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar ini adalah langkah atau upaya dari Jokowi untuk menguasai Partai Golkar? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Ada Prof. Muradi. Prof. Muradi, halo, selamat sore. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat kan sebenarnya ada juga yang bilang kalau ini adalah upaya Presiden Jokowi untuk mengambil alih Partai Golkar. Entah Presiden Jokowi, entah keluarga Presiden atau juga orang dekat Presiden. Tapi Presiden juga kan sudah membantah ya kalau ia cawe-cawe di balik mundurnya Erlangga Hartarto. Anda melihatnya bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi ini? Ya kita lihat 4 indikator Mbak. Indikator pertama tuh ada manuver, pertemuan berkaitan atau bahkan komunikasi yang berkaitan dengan orang dekat Presiden dan atau Presiden sendiri. Itu poin pertama. Yang kedua adalah ada nggak nama yang diusung, itu ada nama yang kemudian dianggap orang dekat dan atau anaknya sendiri. Nah, selama ini 2 namanya yang berkembang kan, Bahlil dengan Mas Gibran. Nah, yang ketiga ya, ada nggak perubahan nanti, tadi pasca tanggal 20
Agustus, ada nggak perubahan untuk rekomendasi terkait dengan pilkada? Kalau itu ada, artinya memang ada misalnya mempertimbangkan kembali Sumatera Utara, mempertimbangkan kembali misalnya Banten dan sebagainya ya. Bahkan mungkin bicara soal bagaimana masa depan Kim dan sebagainya itu juga menjadi problem. Nah yang keempat baru nama yang terpilih itu apakah memang ada kaitannya dengan presiden. Kalau 4 hal itu kemudian kelihatan terjadi, maka bantahan presiden nggak ada artinya di mata publik. Artinya buat saya ini yang kesekian kali presiden membantah, tapi dalam fakta berikutnya ternyata berkebalikan dengan apa yang menjadi bantahan presiden. Saya kira itu aja indikatornya. Jadi kalaupun misalnya tiba-tiba dibantah, faktualnya misalnya ada manuver, ada pertemuan, ada pengkondisian dan sebagainya. Contoh begini, agak unik sebenarnya. Contoh agak unik misalnya Bahlil ya, klaim sudah mendapatkan 34 Suara. DPD dukungan DPD untuk beliau dalam waktu 1 hari. Saya kira bukan sesuatu yang kemudian tanpa desain ya. Kan artinya ini ada by design, nggak mungkin dalam waktu 1 hari bisa terjadi. Memang terjadi dalam mungkin 2 bulan sebelum itu, bahkan mungkin sebelum itu terjadi pengkondisian. Jadi kalau 4 indikator ini tidak dilakukan dan tidak terjadi, maka kita bisa mengatakan presiden nggak terlibat. Tapi dengan kondisi hari ini, saya kira dari 4 indikator tadi ada 3 dari indikator tersebut itu sedang berlangsung, sedang terjadi. Artinya memang mungkin saja kita akan lihat tanggal 20 Agustus ini apakah yang terpilih adalah orang dekatnya presiden dan atau bahkan mungkin anaknya sendiri begitu. Oke, sambil menunggu nanti pekan depan Rapimnas dan juga Munas yang akan digelar pada 20 Agustus. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar, sebenarnya ada dari politikus Partai Golkar yang juga bilang, Idrus Marham ini bilang kalau partainya menyambut baik nih kalau Pak Jokowi dan juga Gibran masuk ke Golkar. Termasuk juga menyinggung kalau nggak bisa dilupain nih Pak Jokowi dan keluarganya kan masih bagian dari PDIP begitu ya. Apa yang bisa Anda lihat dari pernyataan Idrus kalau misalnya memang benar Pak Jokowi dan juga Gibran ini nanti akan masuk ke Partai Golkar? Apakah Anda melihat ada konflik internal di Partai Golkar? Ya otomatis ada 6-7 faksi ya di Partai Golkar. Dan saya kira ketika Pak Erlangga mundur, ada kegalauan, ada perdebatan yang agak serius, makanya kemudian terjadi rapat pimpinan 2 hari yang lalu. Jadi kalau saya melihatnya, kalau memang betul Pak Jokowi dan Mas Gibran dan atau keluarganya mau masuk Golkar, nunggu aja nanti pas Munas Desember harusnya. Harusnya ya normal saja. Tapi kan udah lewat pilkadanya nanti. Ya dengan garansi, misalnya katakanlah Sumatera Utara sudah dapat garansi, bahkan mungkin Jawa Tengah mungkin sudah fix dukung Bobi gitu ya. Ya, karena Mas Dito misalnya sudah memilih untuk fokus di Semarang kan kira-kira gitu ya. Maka saya kira penting buat kemudian 2 itu. Tapi kan Jakarta belum nih. Jakarta kan kalau udah RK nggak mungkin lagi Kaisang atau gimana? Atau masih ada deadlock di situ? Nah di Jakarta kalau memang terjadi Pak Jokowi terlibat, katakanlah ada Mbak Mas Kaisang di situ, saya kira juga problem baru. Karena kondisinya kan berharap Mas Kaisang ini kan polanya kan ada 2. Pertama misalnya dia nomor 1, kemudian dia nomor 2-nya Kang Emil gitu. Atau nomor 1-nya Kang Emil, nanti dia jadi menteri dan sebagainya. Tapi buat saya langkah-langkah seperti itu terlalu vulgar. Secara politik dia tidak matang ya, tidak matang secara proses maksud saya. Artinya kalaupun misalnya kemudian dilakukan dengan dua garansi 2 provinsi itu bisa didukung oleh Partai Golkar dan mungkin koalisi di Kim, saya kira sudah cukup harusnya. Tidak lagi kemudian misalnya melakukan langkah-langkah politik yang harusnya ya koalisi di Kim ya, tapi di Jakarta kayak masih susah nih Prof ya. Di Jakarta kalau yang sampai hari ini masih question mark kan masih dengan PKS, kemudian Nasdem dan juga PD Perjuangan. 3 ini yang saya kira belum. Kalau PKB kan kemarin sudah dikatakan akan berkoalisi dengan Gerindra di 3 provinsi. Jadi kalau buat saya, kalaupun misalnya kemudian ini terjadi dan ternyata misalnya nanti di Munaslup 20 Agustus nanti, maka yang terpilih adalah orang dekatnya presiden dan atau bahkan anaknya yang terpilih, maka saya kira ini jadi satu dinamika yang luar biasa. Artinya bantahan presiden itu jadi kemudian dibantah sendiri dengan situasi politik yang berkembang begitu, Mbak. Anda melihat posisi Erlangga ini sudah digoyang sejak lama begitu? Karena kan sebenarnya isu untuk pengambil alihan ketua umum Partai Golkar bukan hal yang baru ya? Ya kan kalau kalkulasi politik kan simpel, Mbak. Dari beberapa calon yang kemudian muncul,
Ada misalnya ada Bamsud, kemudian juga ada nama yang lain ya. Tapi kan kemudian yang relatif bisa kemudian diajak diskusi dengan Presiden kan mungkin Pak Airlangga. Mungkin juga ada dua kemungkinan. Pertama sama-sama alumni Jogja ya. Yang kedua karena memang dianggap lebih santun, lebih biasa, lebih santai gitu orangnya. Nah tapi itu kan bukan jadi parameter. Justru parameter yang berikutnya adalah dugaan banyak pihak mungkin juga adalah bahwa posisi Pak Airlangga juga tersandra dalam beberapa kasus. Itu yang saya kira menjadi problem sendiri, makanya mudah buat Pak Airlangga untuk kemudian di bahasa saya dikendalikan ya untuk kemudian menjalankan agenda-agenda politik yang memang diinginkan oleh istana begitu. Oke, kalau kita bahas soal PLT sekarang ya, terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita ini jadi PLT Ketum kemudian bisa memudahkan jalan Jokowi dan juga jalan seorang Gibran Rakabuming Raka nanti untuk bisa masuk ke dalam Partai Golkar. Anda lihat seperti itu? Kalau hanya sekedar masuk kan nggak ada masalah. Problemnya adalah itu ingin menguasai kepemimpinan di Golkar. Itu poin penting sebenarnya. Dua hal yang berbeda nih. Kalau saya kira kalau masuk saja sih nggak ada masalah. Artinya memang secara prinsipil Pak Jokowi sudah dekat dengan elit politik yang ada di Golkar. Nah problemnya beliau mungkin mau lebih, mungkin ingin jadi ketua, mungkin juga jadi Dewan Pembina dan sebagainya. Tapi kan itu kan situasi yang sebenarnya dinamis. Artinya buat saya semua kembali ke internal Golkar. Dari 7 faksi yang ada di Golkar itu apakah clear atau enggak? Clear artinya gini, clear untuk menjaga marwah partai. Artinya kalaupun misalnya saya sih berharap misalnya Munasnya Munas biasa ya. Kemudian Pak Jokowi masuk, katakanlah kemudian diterima. Beliau mungkin karena beliau mantan presiden 2 periode bisa jadi ketua Dewan Pembina mungkin misalnya ketua Dewan Penasihat. Tapi kan nggak ada urgensinya kalau begitu ya Prof. Kalau cuma masuk doang. Jadi ya, anggota kan, partai. Poin penting buat Pak Jokowi adalah mengawal anak-anaknya, Mbak. Bukan Pak Jokowinya. Pak Jokowi sudah selesai. Sudah selesai dalam artian beliau karirnya sudah selesai, sudah mentok nih. Wali kota, kemudian gubernur dan juga presiden. Jadi kalaupun sekarang beliau ikut di Golkar semata-mata untuk menjaga garis tangan politik anak-anaknya. Saya kira itu juga menjadi salah satu poin penting kenapa beliau kalau dianggap misalnya cawe-cawe itu semata-mata untuk kepentingan itu. Gitu. Oke, kalau gitu setelah terpilih sebagai PLT Ketua Umum, apakah kemudian jalan Agus Gumiwang untuk jadi Ketua Umum akan mulus meskipun sebenarnya sudah semalam itu sudah menyatakan bahwa tidak akan maju atau akan ada sosok lain yang akan menjadi Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia yang kuat? Ya kalau melihat pola yang dilakukan manuver Pak Bahlil ya, itu kan secara prinsipil dia sudah kondisikan mungkin 3-6 bulan yang lalu. Bahkan mungkin dugaan saya setelah pemilu Februari 2024 yang lalu. Dia melakukan itu karena ternyata dalam hitungan jam, bahkan saya nggak nyampe 24 jam, itu diklaim ada 34 DPD yang kemudian mendukung beliau. Artinya apa? Artinya memang ini sudah dalam kondisi by design. Nah pertanyaan berikutnya, by design oleh memang apakah Bahlil yang kemudian menggunakan ini sebagai kepentingan dia pribadi ya, untuk memudahkan dia mengendalikan Golkar, atau memang dia adalah desain dalam konteks subordinat dari kekuatan besar. Ini yang saya kira perlu kemudian kita dalami. Apa artinya Mbak? Lihat indikatornya Mbak. Indikatornya paling simpel menurut saya, fokusnya pada itu aja. Kalau buat saya ketika pengen AGK ngomong begitu memang ada ruang baru yang kemudian coba berupaya untuk kemudian diisi. Nah siapa yang kemudian ruang itu? Kebiasaan di partai di Indonesia ya. Itu di Indonesia bukan cuma Partai Golkar. Orang yang kemudian dijagokan tidak muncul. Selalu kayak gitu. Kemarin kan nggak kelihatan Bahlil ya. Alasannya ya karena beliau bukan pengurus partai. Tapi poin penting sebenarnya dari posisi itu bahwa memang yang sedang disiapkan adalah Pak Bahlil itu sendiri. Hanya saja kemudian kita akan lihat apakah Pak Bahlil cukup berani misalnya untuk bisa mendrive 7 faksi orang-orang kuat yang termasuk ada di Golkar untuk mengubah ADART juga kalau begitu ya. Kan tidak memenuhi syarat. Di Munaslup kan akan terjadi kalau itu terjadi. Kalau memang itu ternyata benar 34 itu clear ya, maka sudah lebih dari 50% plus 1 untuk mengubah ADART. Dan nggak ada masalah di situ sebenarnya. Kalau betul ya, kan kita mau lihat bahwa memang posisi Pak Bahlil betul-betul memang disiapkan atau tidak. Kalau betul disiapkan, maka sebenarnya apa yang terjadi dengan perubahan ADART memungkinkan sekali, bahkan lebih dari 2/3. Artinya apa? Artinya memang jalan mulus untuk Pak Bahlil. Paling tidak itu dalam konteks klaim yang bersangkutan ya.
Tapi sekali lagi di Golkar itu kan dinamis ya. Ini kan partai tengah yang kadang-kadang ngelihat dinamika sedikit dia akan bergeser. Agak lain Jadi ya, ini karena saya sering kira- dua kaki di pemerintahan ya. Betul. Jadi maksud saya bisa jadi misalnya begini. Saya merasa bahwa sudah aja Partai Golkar sementara oposisi untuk 2 bulan ke depan. Nanti masuk tanggal 21 sudah jadi bagian pemerintahan. Mungkin nggak? Mungkin banget gitu. Tinggal kemudian mau tidak Golkar kemudian mencoba 2 bulan itu gini loh Mbak. 2 bulan itu untuk melakukan konsultasi internal. Artinya apa? Secara prinsipil saya kira itu bukan waktu yang lama. Tapi itu cukup untuk Partai Golkar untuk mengkondisikan bahwa di 2024 nanti pasca pelantikan Pak Prabowo, daya tawar Golkar jauh lebih tinggi dibanding sekarang gitu. Kira-kira gitulah. Dibanding sekarang ya. Oke, kita tunggu nanti masih pekan depan nanti digelar Rapimnas dan juga Munas Partai Golkar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, makasih Mbak.